Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu Leverage and Capital Structure. Leverage itu sendiri, kalau kita lihat etimologi atau asal-usul penamaannya, adalah dari tuas atau lever gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan tuas agar kita bisa memberi input atau tenaga seminim mungkin dengan mendapatkan output yang lebih besar seperti itu. Dalam keuangan juga sama, leverage ini dalam finance adalah sebuah konsep di mana ketika perusahaan melakukan ekspansi atau investasi, maka mereka akan mengeluarkan uang sebagai additional cost untuk mendapatkan additional profit yang lebih besar. Seperti itu. Nah, leverage ini sendiri mengacu pada efek fixed cost terhadap return yang diperoleh pemegang saham. Fixed cost ini dapat berupa operating cost seperti biaya yang timbul dari pembelian dan pengoperasian pabrik dan peralatan, atau dapat berupa financial cost seperti biaya tetap dalam melakukan pembayaran hutang. Lalu ada capital structure. Jadi manajer juga mempengaruhi leverage dengan memilih struktur modal tertentu yang merupakan campuran antara hutang jangka panjang dan ekuitas yang dikelola oleh suatu perusahaan. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah belajar bahwa sumber pendanaan itu ada dari liabilities atau equity, ya, hutang jangka panjang yang kita dapat dari obligasi atau ekuitas yang kita bisa dapatkan dari saham istimewa dan saham biasa seperti itu. Nah, semakin tinggi hutang suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga pembayaran hutangnya, ya, dari interest. Dan biaya tersebut harus dibayar terlepas dari bagaimana perusahaan sedang untung atau rugi. Nah, ini adalah tabel income statement format dan tipe leverage, ya. Jadi bisa dilihat di sini ini adalah income statement yang secara general ya, umum, di mana operating leverage berada dalam sales revenue sampai operating expense. Ya, biasa cost yang ada itu berasal dari cost of goods sold dan operating expense untuk operating leverage. Dan untuk financial leverage berada pada EBIT sampai dengan EPS. Di mana financial leverage ini biasa timbul dari interest dan preferred stock dividend. Ini ada keterangan tambahan. Operating leverage berkaitan dengan hubungan antara sales revenue dan earnings before interest and taxes, kita singkat dengan EBIT, dan hubungannya dengan operating profits. Lalu yang kedua, financial leverage berkaitan dengan hubungan antara EBIT perusahaan dan earnings per share atau EPS. Fixed cost yang ada di sini biasa timbul dari interest dan preferred dividend. Lalu yang terakhir adalah total leverage. Ini adalah kombinasi dari efek operating dan financial leverage, melihat hubungan antara sales revenue dengan EPS. Di materi ini kita juga mempelajari break-even analysis, di mana break-even itu adalah titik balik modal, bertujuan untuk menetapkan tingkat operasi yang diperlukan untuk menutupi semua biaya dan evaluasi profitabilitas yang terkait dengan berbagai tingkat penjualan. Nah, yang pertama kita punya break-even in unit. Jadi, berapa banyak unit yang harus kita jual supaya kita balik modal. Dirumuskan dengan fixed cost dibagi dengan selling price dikurang variable cost. Yang kedua, kita ada break even in currency, in dollar atau rupiah. Dirumuskan dengan BP in unit yang sudah kita hitung sebelumnya dikali dengan price atau harga jual. Lalu kita punya degree of operating leverage atau DOL. Ini adalah ukuran numerik untuk mengukur leverage operasi perusahaan.
di mana DOL dirumuskan dengan CM atau contribution margin dibagi EBIT. Dan contribution margin itu sendiri adalah sales dikurang total variable cost. Lalu yang kedua adalah Degrees of Financial Leverage atau DFL. Adalah ukuran numerik untuk mengukur leverage keuangan perusahaan. Dirumuskan dengan EBIT dibagi EBIT kurang interest dikurang preferred dividend dibagi 1 min tax. Yang terakhir kita punya Degrees of Total Leverage atau DTL. Ini adalah ukuran numerik untuk mengukur total leverage perusahaan. Dirumuskan dengan sales dikurang total variable cost dibagi EBIT dikurang interest dikurang preferred dividend per 1 min tax. Atau cara lebih sederhananya, DTL sama dengan DOL dikali DFL. Sekarang kita coba aplikasikan ke dalam problem. Shelin Incorporation menjual produknya dengan harga rata-rata $40 per unit dengan variable cost per unit $26. Perusahaan tersebut punya fixed cost sebesar 1.150.000. Yang diminta adalah A. Hitung BEP in unit. B. Hitung BEP in dollar. C. Dengan 100.000 unit sebagai dasar, berapa DOL dari perusahaan ini. Nah, sekarang kita bisa hitung untuk yang A berarti BP in unit ya, di mana fixed cost kita punya 1.150.000 dibagi selling price-nya adalah $40 dikurang $26 variable cost. Dan kita dapatkan hasilnya 82.143 unit. Yang kedua, BP in dollar, yaitu BP in unit yang sudah kita hitung sebelumnya dikali dengan price atau harga jualnya, yaitu 82.143 unit dikali dengan $40. Dan kita dapatkan hasilnya 3.285.720 dolar. Yang terakhir adalah DOL. Dengan rumusnya sales dikurang total variable cost per EBIT. Di mana sales ini kita dapatkan dari harga, price dikali quantity. Kalau total variable cost adalah variable cost dikali quantity. Dengan EBIT adalah sales dikurang total variable cost dikurang fixed cost. Setelah kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti $40 dikali dasar unitnya ya, yang tadi dari soal adalah 100.000 dikurang variable cost $26 dikali quantity-nya 100.000 dibagi 40.000 dikali 100.000 dikurang 26.000 dikali 100.000 dikurang dengan fixed cost-nya 1.150.000. Dan kita dapatkan 1,4 juta dibagi 250.000 dan hasil DOL-nya adalah 5,6. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.